Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Salamah dari Patayat, Kecamatan Jatiwangi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Buya yang saya hormati, terima kasih Buya sudah datang ke Jatiwangi. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Buya. Yang pertama Buya, bagaimana kaitan dengan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyiddau alal kufar? Apakah Nabi itu keras terhadap orang kafir? Yang dimaksud kafir itu apakah sifatnya? Berarti bukan orangnya. Seperti tadi yang diuraikan oleh Buya bahwa kafir yang dimaksud di situ adalah bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau seandainya sifatnya, bagaimana kaitannya dengan surat Al-Kafirun? Itu yang pertama Buya. Yang kedua, ini yang selalu jadi pikiran saya Buya, buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu seperti apa bentuknya? Ya kalau di dunia. Yang kedua, yang ketiga satu lagi Buya. Ini begini Buya. Ini suka dijadikan landasan, apa yang dijadikan ini ya landasan. Orang yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat itu sama dengan membunuh Yahudi 70 Yahudi. Nah, hadis ini kalau kita cermati tidak mungkin Nabi sampai membunuh 70. Sedangkan ada kisah orang yang kakek tua, yang kafir, ya yang non muslim menghina Nabi itu Nabi sampai penuh kasih sayang, penyayang, tiap hari menyuapi. Jadi itu tolak balik dengan hadis itu. Apakah hadis itu doib atau bagaimana Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyid al-kufar, galak, tegas dengan orang kafir, sayang sesama. Asyidda al-kufar waruhama bainahum, sesama orang beriman kasih sayang, dengan orang kafir masih tegas. Artinya itu jumlah ikhbariyah, tapi maknanya menyuruh kita, ya kan? Bukan asyiddu alal kufari warhamu, enggak kan? Jumlah khobariyah, jumlah berita biasa, tapi maknanya memberikan petunjuk pada kita. Seharusnya kita sesama kita kasih sayang dengan musuh-musuh kita. Itu adalah kufar, sini adalah musuh ya, bukan orang yang non muslim. Nih, kalau kafirnya itu karena kejahatan kriminalitas, dijamakannya kafarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi kafirun itu singular, pluralnya beraneka ragam. Ada kafiruna jamak mudzakkar salim, ada kufarun jamak taksir, ada kafarah, ada kawafir lagi. Lah, dalam bahasa Arab ini setiap kata singular ketika dijamakan, jamak itu membawa makna baru. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini makanya kita jangan sembarangan, makanya bahwa kamu bertengkar tuh barangnya karena nggak sama-sama nggak pahamnya masalahnya. Nah iya, nih yadun itu tangan, ID itu juga jamak, dijamakan lagi, jadi ya, ID menjadi ayadi, dijamakan lagi. Itu maknanya berbeda-beda. Kalau yadun saja itu arti bisa tangan beneran, bisa artinya kekuasaan. Tapi kalau ID itu bisa baina aidihim, itu bukan di depan tangannya, artinya menunjukkan tempat. Yadullah fawqa aidihim, tangan Tuhan di atas mereka, artinya kekuasaan Tuhan. Tapi kalau ayadi artinya sudah maknanya kebaikan. Torikun juga zamannya turukun, dijamakan lagi namanya turukot menjadinya. Jadi jamaknya torikun, turukun, jamak taksir. Kemudian yang terakhir dijamakan lagi namanya jamul jam'i. Kodenya di kamusnya itu jim namanya jamul jam'i, jamak dari jamak. Nah ini menjadi sulit bagi kita untuk mengertikan. Makanya hati-hati al-kafirun, ya ayyuhal kafirun itu artinya bukan
musuh lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan, agamaku silahkan. Yuk kita hidup berdampingan. Ayat ini bukan ngajak permusuhan, ngajak hidup berdampingan dengan agama yang berbeda-beda. Sih mana lagi? Nah itu makanya. Terus buah khuld itu begini. Di tafsirnya saya baca ada bilang buah khuld seperti korma, ada seperti anggur. Saya jamin deh seorang istri begitu buah khuld suaminya kayak korma langsung minta cerai. Kalau bagi kayak anggur lagi. Kemudian lagi, masuk akal enggak kalau buah khuld itu betul-betul buah? Mana ada buah bisa melupakan kita, lupa ingatan, lupa segala-gala. Sorga yang penuh kenikmatan itu terlupakan hanya karena sepotong buah yang nggak ada artinya. Ini pasti kita tergoda itu karena lebih hebat. Betul enggak? Istri saya umpamanya punten di mana? Istri saya namanya Darkem namanya. Ya, hidungnya pesek. Saya tidak mungkin tergoda kepada Darmi yang lebih jelek dong. Nah, tetapi saya akan tergoda ketika yang menggoda saya itu Monica Lewinsky. Iya, yang goda Edwidge Venice yang menggoda. Ini Monica Bellucci yang menggoda. Waduh, nggak tahan dah. Jadi ketergodaan itu artinya bahwa memang luar biasa. Lalu apa maksudnya buah khuld itu? Coba kita lihat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuld, kan begitu? Setelah selesai, begitu mau mencari pakaiannya, nggak ada. Wa tafiqa yakhsifani min awraqil jannah. Jadi ketika makan buah khuld itu dalam keadaan telanjang bulat dong. Pertanyaan saya, perempuan telanjang, laki telanjang, makan apa? Masuk akal nggak? Nah ya itu persoalannya. Nah ini kitab-kitab tafsir dari dulu sekarang tuh kayak orma yang nggak masuk akal itu mah. Iya kan? Supaya jangan ngantuk nih. Ini bahasa buah khuld itu adalah seksual. Sebetulnya saya kiai kan, tapi punten kalau saya tinggal serumah dengan perempuan yang cantik jelita kayak siapa? Monica Bellucci ya. Silakan kalau bahasa Jawa adus kari ber, turu kari les, apa neng, nginu kari glek, sok bahasa Jawa Sundanya ada kan tuh. Ya artinya pokoknya silakan seenaknya, tapi jangan pernah menyentuh dia. Waduh nggak kuat saya. Saya pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, ini sesungguhnya wala taqrabah hadhihi syajarah itu kalimat indah untuk mengungkapkan sesuatu yang kurang pantas diucapkannya. Seperti kita belajar ilmu seksologi. Kita malu menyebutkan nama barang dalam bahasa kita. Terpaksa pinjam bahasa Inggris, namanya penis. Ini namanya vagina. Ini vagina. Ini major labia, ini minor labia, ini namanya klitoris. Sok bahasa Sundanya apa klitoris itu? ayo. Nah itulah makanya. Jadi syajarah itu sebagai simbol. Ya syajarah itu yang nantinya akan berketurunan. Makanya syajaratul ansab. Nah. Jadi nggak mungkin apa perlu saya katakan makna yang sesungguhnya? Jangan marah ya. Silakan kau nikmati surga. Kulu apa? Fakula ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba. Silakan makan apa saja boleh kecuali jangan ngentot. Ayo, bukan kata boleh. Nah, kan nggak pantas loh. Yaitu penghalusan kata
kitanya salah paham, dikiranya pohon korma. Gitu. Oke, terus apa lagi? Ya, malam Jumat itu. ini banyak hadisnya. Yang begitu tuh banyak hadisnya. Itu ada hadis terong, ada orang jual terong nggak laku-laku, mikir gimana caranya. Ya ayyuhannas ta'alu isma'u. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badinjan dawaun likulli da. Terong obat segala penyakit kata Nabi. Wah lah hadis terong. Ada lagi orang yang mungkin saking bencinya sama cecek ya. Kata Nabi, barang siapa bunuh cecek malam Sabtu masuk surga. Kan nggak mungkin. Banyak sekali hadis-hadis yang macam itu. Hadis bahwa Nabi pernah berulang-ulang mencoba bunuh diri, nggak mungkin dong. Jadi kenapa demikian? Jadi setelah Nabi meninggal dunia, itu kerajaan-kerajaan perlu payung hukum. Dalam Al-Qurannya mereka mungkin tidak mampu menafsirkannya. Akhirnya situlah terjadi konflik politik, biasa kan gitu, masing-masing bikin kata Nabi. Apalagi dulu, saya sekarang aja banyak orang jual nama saya, kata Buya. Pinjam uang sama Pak Camat, kata Buya, jadi kasih. Nah ini ibu sekalian, untung ada orang yang cukup berjasa bagi kita, namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain. Melihat hadis yang sangat banyak ini, semuanya ada 600.000 hadis. Ini yang mau macam-macam lah. Barang siapa perempuan yang mencium suaminya sama dengan mencium Hajar Aswad. Waduh. Perempuan yang rela suaminya kawin lagi, pintu surga dibuka. Ayo percaya enggak? Percaya enggak? Enggak. Nah begitu, ini kata Nabi. Bahkan sampai Sayyidina Umar sendiri pernah mengancam, tolong sampaikan Abu Hurairah, kalau masih sering bilang kata Nabi, ku potong lidahnya. Gitu. Nah ini persoalannya. Jadi 600 hadis itu diseleksi satu persatu, diteliti sanadnya, matanya, riwayatnya, babitnya, thiqahnya, sama ada hadis yang maktu, ada yang mursal, ada yang dhaif, yang hasan, diseleksi semuanya itu dari 600.000 hanya lolos 14.000 yang diyakini benarnya itu. لك الشفاعة